Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi tentang peramalan dan perencanaan agregat. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Komang Aryasih dengan NIM 20011066. Yang kedua, Nabila Amelia Putri dengan NIM 20011076. Dan yang terakhir, Nurhulani Julianita dengan NIM 20011096. Pengertian peramalan. Menurut Heiser dan Render, peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Sofyan, peramalan merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Selanjutnya, peramalan adalah sebuah perkiraan di masa yang akan datang dengan melibatkan data masa lalu pada periode tertentu yang dapat dilakukan dengan teknik tertentu untuk mendekati peramalan yang diharapkan. Selanjutnya, peramalan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Tujuan dan prinsip peramalan. Tujuan peramalan menurut Sofyan meramalkan permintaan di masa yang akan datang sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Keberhasilan peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Menurut Sofyan, terdapat beberapa prinsip peramalan. Yang pertama, peramalan selalu mengandung kesalahan. Artinya, hampir tidak pernah ditemukan bahwa hasil peramalan 100% sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Peramalan hanya dapat mengurangi faktor ketidakpastian. Yang kedua, peramalan akan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahan. Hal ini dikarenakan bahwa peramalan pasti mengandung kesalahan. Maka penting bagi pengguna untuk menginformasikan berapa besar kesalahan yang terkandung dalam perhitungan yang telah dilakukan. Yang ketiga, peramalan untuk jangka pendek selalu lebih akurat jika dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi peramalan. Jenis modal merupakan suatu deret di mana waktu digambarkan sebagai unsur yang penting untuk menentukan perubahan-perubahan di dalam pola, yang mungkin secara sistematik dapat dijelaskan dengan analisis atau korelasi. Pola data. Dasar utama dalam metode peramalan adalah anggapan bahwa macam dari pola yang didapati di dalam data yang diramalkan akan berkelanjutan. Horizon waktu. Ada data aspek horizon waktu yang berhubungan dengan masing-masing metode peramalan. Pertama adalah cakupan waktu di masa yang akan datang dari metode yang digunakan sebaiknya disesuaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur peramalan. Ramalan harus tepat waktu. Biasanya, dibutuhkan sejumlah waktu tertentu agar dapat merespon informasi yang tergantung dalam ramalan. Yang kedua, ramalan harus akurat dan tingkat keakuratannya harus dinyatakan. Yang ketiga, ramalan harus dapat diandalkan dan harus berfungsi terus-menerus. Yang keempat, ramalan harus dinyatakan dalam unit yang bermakna. Yang kelima, ramalan harus dilakukan secara tertulis. Yang keenam, teknik ramalan harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dan yang terakhir, ramalan harus memiliki biaya yang lebih rendah dan manfaatnya lebih banyak dari biaya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pembuatan peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Langkah pertama adalah dalam menyusun peramalan adalah menentukan estimasi yang diinginkan. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal setelah tujuan telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah memilih produk apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan.
Apakah ini merupakan peramalan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Yang keempat, memilih tipe, model, peramalan. Pemilihan model peramalan disesuaikan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan menetapkan hasil peramalan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah sebuah proses untuk mengembangkan rencana taktis guna mendukung rencana bisnis organisasi yang biasanya mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan persediaan untuk keluarga produk. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan perencanaan agregat. Adapun beberapa tujuannya, yang pertama, untuk memenuhi permintaan konsumen sehingga mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal. Pemenuhan harapan konsumen menjadi sebuah catatan khusus perusahaan dalam melakukan perencanaan produksi yang tepat. Perusahaan yang dapat memenuhi harapan konsumen maka mendapatkan kepercayaan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dengan baik. Yang kedua, untuk meminimalkan biaya produksi dengan perencanaan produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal dengan menggabungkan faktor-faktor produksi. Yang terakhir ada untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan dan dilakukan monitoring atau pemantauan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan agregat. Yang pertama ada determine demand for each period, yang digunakan untuk menentukan jumlah permintaan untuk setiap periode perencanaan yang akan datang dengan menggunakan suatu metode peramalan. Yang kedua ada determine capacities, digunakan untuk menentukan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti kapasitas mesin, kapasitas penyimpanan persediaan. Yang ketiga ada determine unit cost for regular time, ada overtime, subcontracting, holding inventories, back orders, layoff, and other relevant costs, digunakan untuk menentukan biaya unit pada waktu produksi normal, lembur, subkontrak, biaya simpan, dan biaya lainnya. Yang keempat ada develop alternative plans and compute the cost for each, digunakan untuk mengembangkan beberapa alternatif perencanaan dan menghitung jumlah biaya yang dihasilkan dari beberapa alternatif tersebut. Yang kelima ada if satisfy plan emerge, select the one that best satisfies objectives, digunakan apabila telah puas dengan hasil dan sudah sesuai dengan tujuan awal, maka alternatif tersebut yang akan dipilih. Materi terakhir yakni ada strategi perencanaan agregat. Adapun strategi perencanaan agregat ada 3. Yang pertama ada case strategi, level workforce strategi, dan level workforce plus overtime. Yang pertama ada case strategi, merupakan strategi untuk merekrut dan memberhentikan karyawan untuk memenuhi permintaan. Kemudian ada level workforce strategi, merupakan strategi untuk memenuhi permintaan yang tinggi melalui tingkat persediaan. Yang terakhir ada level workforce plus overtime, merupakan strategi yang menggunakan jam kerja tambahan atau lembur untuk memenuhi tingginya permintaan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.